ketika Nabi wafat, ketika cepek persen wafat, terkubur, Shiratal Mustaqim sudah pergi bersama Nabi. Setelah zaman Nabi wafat itu, cepek persen ini masih ada enggak? Pertanyaan besar. Masih ada enggak cepek persen ini? Ada dua jawabannya, masih atau tidak masih. Kalau dibilang tidak masih, jadi tidak ada cepek persen, tidak ada orang seperti Nabi ilmunya, biar diajari Nabi sekalipun misalnya, berarti Shiratal Mustaqim sudah tidak ada. Shiratal Mustaqim itu kan cepek persen, jalan yang lurus. Berarti Shiratal Mustaqim sudah tidak ada. Kalau Shiratal Mustaqim tidak ada, berarti Tuhan aniaya ketika menyuruh kita apa? Membaca berulang-ulang dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Kejam Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada jalan lurus. Wahai manusia, mintalah padaku jalan lurus, tapi ketahuilah tidak ada jalan lurus. Kejam. Impossible question, impossible prayer. Impossible doa. Tak mungkin ada doa, Tuhan menyuruh doa begitu, sementara yang kita disuruh minta sesuatu, tapi sesuatunya enggak ada. Aniaya Tuhan. Dengan demikian, maka Islam cepek persen ini harus tetap ada sekalipun Nabi telah tiada. Ini logikanya. Filsafat imamah. Nah, orang yang mengemban Islam, memahami Islam, mengamalkan Islam dan seterusnya secara cepek persen setelah Nabi, itulah yang disebut sebagai imam, sebagai penerus Nabi. Kenapa pakai penerus? Karena tidak ada Nabi setelah Nabi. Gitu. Kenapa juga pakai penerus? Yang imamah bukan biar tanpa kerasulan. Kenapa pakai penerus? Nah, karena kalau tidak ada penerus, tidak ada Islam cepek persen, Shiratal Mustaqim enggak ada. Kalau Shiratal Mustaqim enggak ada, berarti aniaya Tuhan menyuruh kita meminta. Dengan demikian, maka setelah Rasul harus ada orang seperti Rasul, yang diajari Rasul, yang dijamin Tuhan dan Rasul. Yakni harus ada orang maksum secara ilmu dan amal 100% yang dijamin oleh Tuhan sendiri dan Rasul sendiri. Tidak boleh dikira-kira kita. Nah, ketika kemaksuman ilmu dan amal ini merupakan suatu hal yang abstrak pada diri manusia, yang tidak bisa dilihat dengan mata dan didengar dengan telinga, dicium dengan hidung, apakah kemaksuman bisa dicium? Mengapa engkau mengendus-endus aku? Hendak aku lihat kau ini bau maksum atau tidak. Tidak ada warnanya. Kemaksuman itu pangkat rohaniah, derajat iman, derajat takwa bagi seseorang. Nah, kalau dia ini merupakan suatu yang abstrak bagi kita, pertanyaan, bisakah pengganti Rasul itu dipemilukan? Bisa enggak? Tidak bisa. Bagaimana mau dipemilukan? Karena kita disuruh memilih yang maksum. Sementara maksum, kita tidak bisa mengetahuinya siapa. Kalau kita tidak bisa mengetahuinya siapa, berarti tidak mungkin dipemilukan. Wahai masyarakat, ini calonnya ada 10, pilih ya yang maksum. Wah, bagaimana cara memilihnya? Kenapa harus maksum? Shiratal Mustaqim tadi itu. Berarti tidak bisa dipemilukan. Jadi kalau ada perkataan bahwa setelah Rasul dipilih atau segala macam, tidak bisa. Berarti bagaimana toh? Ditunjuk. Siapa yang nunjuk? Allah, bukan Rasul. Karena Allah yang maha mengetahui gaib, maha mengetahui dada orang, maha mengetahui rahasia orang, maha mengetahui secara hakiki siapa yang maksum dan siapa yang tidak maksum. Dengan demikian, maka harus ada maksum, dan itulah pemimpin.
Tambahan, dalam Al-Quran Allah mengatakan ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, Rasul dan pemimpin kalian. Awalan, kenapa disuruh taat kepada Rasul? Karena Rasul tidak mungkin maksiat kepada Allah. Tak mungkin Allah menyuruh taatilah Rasul sekalipun maksiat, jangan berbondong-bondong maksiat padaku. Tak mungkin. Imam juga begitu. Taatilah imam sekalipun dia dosa, sehingga berbondong-bondong maksiat padaku. Tak mungkin. Yang kedua, taat kepada Rasul ini kapan? Pada zaman taat kepada imam ini kapan? Pada zaman Rasul masih ada. Karena ayat itu turun pada zaman Rasul masih ada. Apakah ayat turun setelah Rasulullah wafat? Tidak. Turun pada masa zaman Rasulullah masih hidup. Sementara ayatnya berbunyi apa? Berbunyi taatilah Allah, Rasul dan pemimpin kamu. Berarti imamah ini harus sudah memulai mendampingi Rasul sejak di zaman Rasul dan wajib juga ditaati. Dualisme atau kagak, karena sama-sama maksum. Biar 1000 nabi dikumpulkan memimpin umat berbareng-bareng, tak akan terbit yang namanya 1000 isme. Tak akan muncul permasalahan 1000 isme karena sama-sama maksum. Nabi Musa dengan Nabi Harun tidak mungkin bertengkar karena sama-sama maksum. Nah, tidak mungkin berbeda pendapat karena sama-sama maksum. Dengan demikian, maka kena taat kepada kepemimpinan, taat kepada katakanlah Imam Ali, bukan hanya setelah Rasul, tapi pada zaman Rasul juga wajib taat. Nah, itu bukti kemaksuman seorang pemimpin. Artinya logika kemaksuman kita tadi itu didukung ayat. Ada ayat lain? Ada. Mana? Wala tuti asiman au kafura. Jangan taati orang yang punya dosa. Asim, ya ini punya dosa. Jangan taati orang yang punya dosa. Jadi kalau ada maksum, itu tandanya imam. Kalau ada imam, itu tandanya maksum. Misalnya di Bukhari Muslim dikatakan inna min ba'di 12 amiran kulluhum min Quraisy. Setelah aku ada 12 imam, semuanya dari Quraisy. Ketika dibilang setelah aku ada 12 imam, itu tandanya wala tuti asiman, jangan taati yang berdosa. Berarti 12 imam itu maksum. Jadi kalau ada Quran sama hadis mengatakan imam, berarti maksum. Kalau dikatakan maksum, berarti dia imam, kecuali kalau perempuan. Nah, apa ada kesaksian Tuhan tentang kemaksuman dan Nabi yang menyaksikan? Ada. Misalnya di Quran mana? Misalnya innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah ingin mensucikan kalian ahlul bait dari kenistaan dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ahlul bait yakni keluarga Nabi. Tapi keluarga Nabi yang khusus, bukan yang umum. Karena ada dalam Muslim, Sahih Muslim, Nabi menghamparkan kain, Nabi duduk di situ, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain dan Hazrat Fatimah alaihissalam. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, mereka itu ahlul baitku, bersihkanlah mereka dari noda dan nista. Turun ayat tadi itu. Lalu keluarga yang lain, yakni Ummu Salamah istri Nabi datang, ya Nabi Allah, bolehkah saya duduk bersama kalian di situ? Nabi mengatakan tidak boleh, karena bukan ahlul baitku. Padahal keluarganya, kamu bukan keluargaku, yakni dalam makna keluarga yang khusus, yang suci ini. Tapi kau keluargaku, yakni maksudnya keluarga dalam makna umum. Tapi Nabi mengatakan, tapi engkau wahai Ummu Salamah orang baik. Senangnya kalau yang menyaksikan itu adalah Nabi. Engkau tidak boleh masuk wahai Ummu Salamah, karena engkau bukan ahlul bait, bukan keluargaku dalam artian khusus ini, tapi engkau adalah orang baik. Nah, dengan demikian maka Allah sebelum nabinya wafat harus memberikan wahyu kepadanya siapa-siapa yang maksum dengan sekaligus jumlahnya. Kenapa? Karena kalau Nabi wafat, wahyu agama tertutup sudah. Nah, kalau wahyu agama tertutup, Imam Ali mengatakan, oh datang wahyu kepadaku bahwa setelah aku Hasan, orang tidak akan percaya. Jadi Nabi yang harus bukan mengharuskan Nabi, yakni seyogyanya Nabi lah yang mengumumkan sesuai dengan perintah Tuhan siapa-siapa yang maksum.
Sebab kalau tidak diumumkan susah mau dipilih yang mana. Sebab maksum itu pangkat kebatinan manusia. Oleh karena itulah maka ada penjelasan kemaksuman dalam Quran, kepemimpinan juga dalam Quran, dalam hadis juga begitu. Seperti mengatakan setelah aku ada 12 imam, yakni 12 maksum berarti. Nah, dengan demikian pengganti imam, pengganti rasul yang maksum harus ada, dan ternyata ada sesuai kesaksian Quran dan hadis, dan jumlahnya juga disebut 12. Walaupun di Sahih Bukhari dan Muslim tidak menyebutkan namanya, tapi jumlahnya ada. Di hadis lain disebutkan satu-satu bahkan namanya. Pertama Ali, setelah itu Hasan, setelah itu Husain, setelah itu Ali bin Husain Zainal Abidin yang dijuluki Zainal Abidin, dan seterusnya sampai kepada Imam Mahdi, anak Hasan Al-Askari. Dan Rasulullah sempat mengatakan begini di hadis Sunni, dan Mahdi ini akan gaib. Gaib bukan menjadi angin, hilang, bukan, tapi tidak dikenali. Gaib yakni tidak boleh memperkenalkan diri kepada orang, lama sekali, sehingga saking lamanya orang yang ingin mempercayai keberadaannya itu merasa berat. Baru setelah itu ya boleh memperkenalkan diri, yakni boleh datang dari gaibnya, boleh lahir, yakni menerangkan dirinya, kemudian meratakan keadilan di seluruh dunia, sebagaimana telah dipenuhi dengan kebatilan. Nah, jadi di hadis Sunni itu disebut satu-satu namanya, sekalipun mereka bilang daif. Ya, masih mendingan hadis daif daripada pertama yang mendaifkan kau. Yang kedua, mendingan hadis daif daripada enggak ada sama sekali. Kalau kutanya, kenapa engkau mengangkat Abu Bakar milih Abu Bakar? Apakah ada hadis? Biar separuh saja. Setelah aku A. Maksudnya A, cukup sudah, tidak apa-apa. Maksudnya Abu Bakar itu. Tapi enggak ada. Jangankan Abu Bakar, Abu tidak ada, A juga tidak ada. Biar hadis palsu sekalipun tidak ada. Nah, kau menolak hadis daif, tapi ngarang-ngarang hadis, ngarang-ngarang keimanan, ngarang-ngarang ya keimanan, karena imam ini keimanan. Menjadikan, bahkan mereka mencari 12 itu, awal Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Imam Ali, dan seterusnya sampai dicari sampai ke kerajaan Bani Abbas. Itu. Padahal awalan itu harus beruntun, tidak boleh lepas. Dalam satu zaman tak boleh tak ada imam, tak boleh. Awalan daripada mata rantai menalii biji-biji tasbih keberadaan. Yang kedua apa? Rasulullah mengatakan, man mata walam ya'rif imam zamanihi mata maitatan jahiliyah. Barang siapa mati tidak tahu imam zamannya, maka dia mati bagian matinya jahiliyah. Nah, kalau ada 10 tahun masa tidak ada keimaman di dalamnya, maka seluruh muslimin di seluruh dunia yang mati pada masa 10 tahun itu mati jahili semua, dan itu karena kesalahan Tuhan yang tidak memberikan imam maksum. Aniaya lagi Tuhan. Tidak mungkin. Terus kenapa 12? Apakah angka keberuntungan ini 12? Apakah dikocok oleh para malaikat terus keluar angka 12? Tidak. Tapi karena yang ditahu oleh Allah yang sampai ketika maksum dan layak untuk jadi imam setelah Rasulullah itu hanya 12 orang. Seandainya ada 25 imam, tidak apa-apa. Syiah Khamsah wa Ishriniyah, bukan Isna Asyariyah, bukan Syiah 12 imam, tapi Syiah 25 orang, tidak apa-apa. Seandainya Allah mengetahui bahwa 12 orang imam 25 orang maksum setelah Rasulullah wafat adanya. Tapi Allah tahu bahwa yang maksum hanya berapa? Hanya 12 orang yang layak jadi imam. 13 sebenarnya, tapi yang satu wanita, yaitu Hazrat Zahra alaihissalam, dan tidak bisa menjadi imam. Maka yang 12 sisanya itu yang jadi imam. Nah, jadi awalan keberadaan imam ini lazim sebagai penahan bagi ayat yang berbunyi, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian
Nah, 12 imam ini harus mencukupi sampai akhir zaman. Nah, terus kenapa Imam Mahdi digaibkan? Imam Mahdi digaibkan karena 11 imam dibunuh semua, yang membunuh muslimin sendiri. Bayangkan 11 imam dibunuh, yang satu ini kalau dibunuh, janji-janji Tuhan yang belum terwujud tidak bisa diwujudkan. Mana janjinya? Innal arda yarithuha ibadiyah as-salihun, al-ayah. Bahwa bumi pada akhirnya dikuasai pada akhirnya oleh hamba-hambaku yang soleh. Bagaimana mau dikuasai oleh hamba yang soleh kalau pemimpinnya tidak maksum? Dengan demikian yang dimaksudkan itu adalah pemerintahan Imam Mahdi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah yang menurunkan rasulnya, mengutus rasulnya dengan agama yang benar, dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan ke atas seluruh agama, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar dimenangkan ke atas seluruh agama, di mana sampai sekarang belum menang ke atas seluruh agama. Jadi itu adalah janji pada waktu Imam Mahdi keluar nanti. Dengan demikian, maka Imam Mahdi digaibkan karena supaya tidak dibunuh, karena 11 imam dibunuh semua. Kemudian dijaga supaya apa? Supaya mewujudkan janji Tuhan itu. Terus kapan dong keluarnya? Terserah kesiapan manusia sendiri. Manakala sudah siap manusianya, beliau keluar dan memimpin kita, atau memimpin yang siap itu untuk meratakan keadilan di seluruh dunia, dibantu oleh Nabi Isa. Awal yang diperangi ulama yang menolak beliau, kemudian Dajjal, dan seterusnya, orang-orang yang menentang. Makanya kadang-kadang orang-orang Syiah liberal yang tidak yakin terhadap, yang tidak suka dan tidak percaya kepada pemerintahan Islam, sering melecehkan. Hei ulama, mana sini ku cium lehermu, aku mau bertabarruk. Maksudnya Imam Husain, Rasulullah sering mencium apa? Leher Imam Husain sebagai tempat pedangnya lawan, di mana Imam Husain apa? Syahid pada waktu itu. Jadi tempat pedangnya mulia, yaitu lehernya dicium sama Rasulullah. Tapi kalau tempat pedang Imam Mahdi, nah itu mulia atau hina? Leher yang nanti pedangnya Imam Mahdi yang menyembelih, ya hina dong, sudah tentu hina. Nah, karena ada hadis mengatakan bahwa Imam Mahdi akan memerangi ulama sampai darahnya sekejam lutut, maka mereka leceh-lecehin. Mana sini ku cium lehermu. Maksudnya tempat Imam Mahdi nanti menyembelih kamu di situ, penghinaan. Mereka tidak memahami apa itu arti hadis. Saya pernah di suatu tempat di Makassar diceritakan seperti itu. Di suatu warung, Ustaz, bagaimana katanya di sana orang mau tabarruk sama leher. Dia setuju, cuma dia pura-pura tanya, langsung saya tabrak waktu itu. Kamu hati-hati bicara, karena apa? Ulama yang dimaksudkan di sini adalah ulama yang menolak, bukan ulama yang menerima. Sementara ulama banyak Sunni dan Syiah. Bagaimana ulama Syiah yang selalu menanti imamnya, begitu imamnya keluar ditolak? Enggak mungkin. Yang menolak itu adalah ulama yang memang dari awal tidak meyakini adanya Imam Mahdi. Itu yang akan diperangi. Kenapa ulama? Karena ulama membawai masyarakat. Yang kedua, saya bilang, kalau ulama yang seperti ini saja disembelih sama Imam Mahdi, kalian dibuat batu injak-injaknya Imam Mahdi waktu berjalan. Ulama disembelih, liberal di mana? Dibuat aspal sama Nabi, dibuat jalanan oleh Imam Mahdi. Tidak ada begitu. Jadi ulama yang dimaksud ya ulama yang menolak. Ulama itu banyak Sunni dan Syiah. Ya umumnya orang Sunni, kecuali kalau dia taubat. Bukhari ini, hadis Bukhari, kalau mau menulis nama Imam Mahdi atau imam-imam itu kayaknya keberatan sekali.
Tapi anehnya dia menyebut dua hal dalam hadisnya yang itu tidak bisa tanpa Imam Mahdi. Siapa? Nabi Isa. Di dalam hadis Bukhari misalnya Nabi Isa suatu saat akan turun kembali ke bumi. Ngapain kalau bukan membantu Imam Mahdi? Orang yang tahu ceritanya Nabi Isa pasti sudah tahu ceritanya Imam Mahdi. Dia tidak menyebutin Imam Mahdi, tidak menyebutin Nabi Isa. Podo aja, sama saja. Isim. Ada lagi dia sebut apa? Dajjal. Satu saat akan keluar Dajjal yang membawa kepada kekufuran, memaksa orang segala macam diktator. Nah, kalau orang mengerti itu siapa Dajjal? Musuh bebuyutannya Imam Mahdi. Yang menurut Isa Dawud Dajjal itu Samiri, yang sekarang bersembunyi di Triangle Island, Bermuda itu, yang tempat keluar masuknya UFO. Karena itu katanya Samiri itu dulu bisa membuat patung bicara, apalagi cuma membuat pesawat UFO gampang. Jadi teknologinya tinggi. Memimpin Amerika dari balik layar. Kalau Imam Mahdi sudah keluar, dia akan memimpin langsung. Matanya satu. Makanya di uang dolar katanya ini siapa? Apa tadi aku bilang? Hah? Isa Dawud dia. Di dolar itu ada simbolnya piramid gitu. Nah, berarti itu maksudnya piramid Mesir. Bagaimana sudah gambarnya? Walhasil pas di sini ada mata satu juga. Nah, itu simbol Dajjal. Jadi Mesir itu tandanya. Samiri orang Mesir, mata satu itu karena dia matanya satu. Jadi memimpin Amerika dari sekarang ini, memimpin Amerika dari balik layar. Ya? Iya, di Bermuda itu tempat dia bersemayam. Terus dia bilang apa? Si Isa Dawud, tapi Mahdi nanti yang akan keluar bukan Mahdi yang disebut oleh orang jidat panas. Karena Mahdinya belum lahir katanya. Kalau belum lahir, semua orang yang mati tanpa imam ini mati jahili. Ya, 10 tahun saja mustahil, apalagi sampai 1000 tahun. Berapa miliar muslim yang mati? Mati jahiliyah. Dan itu atas kesalahan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum yauma yaqumun nasu bi imamihim, dalam ayat pada hari mahsyar itu orang-orang pada bangkit sesuai imamnya masing-masing. Sementara imam kebenaran tidak dia berikan. Terus yang 100 tahun 1000 tahun mati ini siapa imam kebenarannya? Tidak ada. Tuhan kejam. Apalagi Nabi mengatakan yang mati tanpa tahu imamnya mati jahiliyah. Bagaimana bisa? No way. Terus kemudian itu kerjanya Isa Dawud. Tapi kayak canggih itu, mungkin minta bantuan jinnya itu, menulis-nulis kayak masuk akal sekali. Menyelidiki di mana perpustakaan, sampai dia katanya pergi ke mana Eropa itu mencari kata-kata lama, bahasa lama mengenai Imam Mahdi dan seterusnya. Hal ehwal akhir zaman. Apa sudah jadi? Jadi tujuan Imam Mahdi digaibkan itu tidak lain karena untuk mewujudkan janji-janji Tuhan, kemenangan itu, kemenangan internasional itu, kemenangan Islam internasional. Yang itu tidak mungkin Islam relatif, tetapi Islam hakiki, yakni yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Mungkin orang bertanya, kenapa kok tidak Rasulullah saja dipanjangin? Jawabannya, ngapain Rasulullah dipanjangin? Orang setelah Rasulullah ada Imam Ali yang maksum. Begitu juga Imam Ali, ngapain dipanjangin? Karena setelah Imam Ali ada Imam Hasan dan seterusnya. Tapi kalau Imam Mahdi tidak dipanjangin, berarti tidak ada Imam maksum, berarti kita mati jahiliyah. Surat Al-Sakim enggak ada. Itu ayat menyuruh membaca, Tuhan yang menyuruh membaca ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim, kejam. Mintalah padaku jalan lurus, tapi jalan lurus enggak ada, semuanya sudah pada bengkok. Ini tidak mungkin. Begitu. Ini yang disebut pelajaran imamah, ngebut-ngebutan. Bagaimana menjelaskan masalah imamah itu lari ke keturunan? Ya. Kesimpulannya itu di antara imam itu ada yang diangkat mas pada waktu masih kecil. Sip. Terus juga
Apa sudah yang pertama? Kalau apa namanya itu imam itu standarnya harus maksum, kenapa berbau keturunan? Tidak apa-apa bau keturunan, tidak bau keturunan. Siapa yang maksum itu yang kita mau ikuti. Pada dasarnya begitu. Nah, Allah yang maha tahu. Kenapa? Misalnya dari keturunan Imam Hasan tidak ada yang maksum, sementara dari keturunan Imam Husain ada yang maksum. Karena apa? Sesuai dengan ikhtiarnya masing-masing. Sebab kalau keturunan ansih itu mestinya dari Imam Ali ke Imam Hasan ke anaknya Imam Hasan, tidak ke Imam Husain. Dan anak tertua misalnya dan seterusnya. Ini tidak pandang tertua, termuda, pokoknya mana yang maksum. Nah ya, bagaimana? Iya maksumnya karena ikhtiar dong tentunya. Nah mungkin ketika para imam menamakan anaknya Ali kan kadang-kadang nama anaknya Ali sampai 3. Nah itu mungkin untuk melindungi pembunuhan terhadap Ali yang sesungguhnya yang maksum itu. Kan ada Ali Akbar, Ali Ausat, Ali Asgar, ada Ali besar, Ali tengah, Ali kecil. Nah, kalau orang yang ingin membunuh Ali karena dia juga mendengar hadis Nabi bahwa setelah Imam Husain adalah Ali, nah, itu sempat bisa terkecoh. Di samping dijaga terus ini. Orang kalau tidak mantap argumentasi Shiratal Mustaqim tadi, curiga terhadap hal-hal yang bersifat ringan ini. Jangan-jangan Ali itu kalaulah ini Ali tidak lulus, satunya lagi. Tidak. Allah sudah tahu Ali yang mana di antara 3 Ali itu. Tapi ayahnya menyebutkan sebagaimana Ali dan seterusnya itu untuk apa? Untuk melindungi Ali yang sesungguhnya itu. Nah, dengan demikian maka kita sudah bilang bahwa keturunan atau bukan, sebab keturunan dari Imam Husain tidak semuanya maksum. Keturunan Imam Hasan tidak ada maksumnya. Keturunan Imam Husain yang satu maksum, yang lain enggak maksum. Dengan ikhtiarnya loh ya. Itu yang ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa mereka maksum? Ya sesuai ikhtiar dia. Ikhtiar mereka. Nah, seandainya orang lain yang maksum, maka orang lain yang akan dianggap menjadi imam. Itu mengenai bau daripada keturunan. Yang kedua pertanyaannya, kalau memang sudah disebut namanya, mengapa ada pertigaan setelah masa misalnya Imam Ja'far, misalnya apakah Imam Musa atau siapa sudah Abdullah? Iya. Betul kah? Tidak, dia sendiri yang mengaku, Nah, tidak ada hubungannya. Zaidiyah itu sendiri. Zaidiyah itu Zaid bin siapa? Zaid bin, saya jadi lupa. Zaid bin Ali. Zaid bin Ali, ya Zaid atau Zaid bin Muhammad bin Ali bin Husain kalau nggak salah. Tapi kayaknya Zaid bin Ali, kayak Zainal Abidin. Aduh. Walhasil pamannya kalau nggak salah, pamannya Imam Ja'far As-Shadiq, dia tidak mengaku imam, dia tidak mengaku maksum, dia hanya mengangkat pedang melawan kebatilan pada waktu itu. Nah, akhirnya orang-orang pengikut Zaid itu apa? Menyanjung dia sebagai imamnya. Tidak ada hubungannya dengan 12 imam. Sekalipun namanya Syiah. Syiah itu pengikut. Syiah Lenin, Syiah kapitalis, misalnya Syiah Zaid, Syiah 12, Syiah dan seterusnya. Nama Syiah itu artinya pengikut. Nah, itu mengenai Zaidiyah. Ada lagi hal-hal yang berkenaan dengan, saya cuman sudah lupa yang mana. Seingat saya itu kalau nggak salah
pada zaman Imam Shadiq itu juga siapa yang persengketa itu antara Imam Musa dengan yang dipersengketakan? Iya, Imam Musa dengan? Hah? Enggak, Ismail itu putranya Imam Musa. Oh betul, Ismail putranya enggak, Ismail putranya Imam Musa, bukan saudaranya Imam Musa. Imam Musa imam keberapa? Imam ketujuh. Nah, berarti Imam Musa itu ayahnya ayahnya Ismail. Ada pertikaian sebelumnya pada zaman siapa saya lupa itu. Itu maksudnya begini, pertikaian itu bukan timbul dari pertikaian daripada silsilah itu. Orang ragu dan segala macam, tidak. Itu karena pada masa itu setiap imam itu punya menteri keuangan. Kayak menteri keuangan itulah, menjaga Baitul Mal. Nah, ketika mati imam yang menunjuk dia itu, nah orang ini tergiur kepada uang itu. Maka dia mengatakan bahwa tidak ada misalnya imam lagi, atau setelah saya misalnya jadi wakil daripada Imam Mahdi segala macam. Jadi ada Imam Mahdi itu sebelumnya sudah yang dipertikaikan. Karena Imam Mahdi dikatakan dalam hadis gaib, dibilang saya ditunjuk setelah itu oleh Imam Mahdi dan gaib, dan saya adalah bagian keuangan terus menerus. Kayak begitu. Kalau Ismail begini, Ismail itu sudah mati sebelum Ismail itu saudaranya Imam Musa itu kayaknya. Jadi Ismail saudaranya Imam Musa, bukan saudaranya Imam Ali, bukan anaknya Imam Musa, tetapi saudaranya Imam Musa. Saya takut keliru. Anggap benar begitu deh. Dia sudah mati duluan. Nah, tetapi orang mengatakan dia tidak mati. Nah, dia mengatakan tidak mati dan nanti akan muncul. Akhirnya timbul aliran-aliran yang sampai sekarang ini ada Ismailiyah itu. yakni 7 imam, yang ke-7 itu adalah Nabi, dia mengangkat khalifah lagi. Sampai ke-7 imam lagi, Nabi lagi, terus menunjuk imam lagi, sampai ke-7 imam lagi, Nabi lagi, sampai seterusnya sampai sekarang ini yang ada di mana? Pakistan atau India. Nah, itu Imam Ismailiyah. Coba tanya, di mana turun ayat ini, fulan segala macam, apa yang kulakukan 10 tahun yang lalu waktu aku jatuh di sungai pakai baju apa? Dia tidak akan mampu. Coba nanti Imam Mahdi tanyain apa saja, dia akan mampu karena melihat perbuatan kita. Gitu. Jadi ini aliran ini sebenarnya tidak beda dengan para sahabat dulu yang mendengar bahwa setelah aku Ali, tapi mereka mengikuti Abu. Tidak ada bedanya. Jadi peristiwa yang terjadi di ujung pemerintahan Imam 12 atau di tengah pemerintahan Imam 12, no problem. Orang mau bertingkah apa saja silahkan. Bahkan pada zaman Imam Mahdi, pamannya Imam Mahdi, ketika ayahnya Imam Mahdi syahid, pamannya mengaku Imam Mahdi yang namanya Ja'far. Saudaranya ayahnya Imam Mahdi mengaku Imam Mahdi. Makanya Ja'far itu dijuluki Ja'far Kadzdzab, pembohong. Pas waktu itu ada orang mau bayar humus dan segala macam kepada Imam siapa? Imam Hasan Askari, Imam ke-11. Ternyata sudah meninggal syahid. Akhirnya ditanya, siapa penggantinya? Saya, katanya saudaranya Imam Hasan ini, Ja'far itu. Orang Syiah tidak gampang dikibuli, ditanya, oke, kalau kau imamku, sebutkan ini uang berapa di kantong ini, dan dari siapa, untuk siapa. Yang di kantongan ini dari siapa, titipan siapa, untuk siapa, jumlahnya berapa. Bingung ini Ja'far. Apa ini? Tidak ada yang tahu gaib kecuali Tuhan. Nah, beralas-alasan seperti itu. Padahal tidak ada yang tahu gaib kecuali Tuhan itu secara mandiri. Tapi banyak yang tahu gaib kalau diajari oleh Tuhan. Liman irtada min rasuli apa begitu?
Jadi yang diketahui, yang tidak tahu gaib kecuali Allah dan orang-orang yang diridhoi seperti Rasul. Itu ada ayatnya. Akhirnya apa? Ada pembantunya Imam Hasan Askari. Kalau kau ingin tahu, mari ikut aku. Dijumpai seorang anak laki-laki berumur kurang lebih 5 tahun. Dikatakan kantongan itu isinya sekian ribu dirham dari Pak Ahmad yang ada di Qom itu untuk humus. Yang itu hutang dari Pak Fulan untuk Pak Fulan sekian. Yang itu sebut satu-satu. Langsung mereka bersimpuh dan berbaiat kepada Imam Mahdi ini. Begitu. Jadi kalau ada Imam Mahdi keluar, tanya saja. Saya dulu punya peristiwa yang tak ada orang tahu. Pas waktu itu masih umur 10 tahun di kamar mandi, tak pernah saya cerita. Ya Imam, mohon maaf saya lancang, tapi bagaimana saya supaya yakin bahwa Anda imam saya? Tolong sebutkan saya dulu pakai baju apa dan apa yang terjadi, mana lecetku sebelah mana. Tidak apa-apa, sopan-sopan, tidak akan marah beliau. Karena itu berat untuk ini Imam Maksum, bayangkan. Tanyain saja. Jadi tak ada masalah mau di mana diselewengkan, agama tetap lurus, shiratal mustaqim tetap tegak. Sallu ala Nabi sekali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.